Kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Dan ingat, hendaknya seorang hamba jangan berhenti untuk berkata jujur, untuk berbuat jujur, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat dia sebagai orang-orang yang jujur. Begitu. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mimbar Jumat ini mewajibkan seorang khatib untuk mengingatkan kita tentang bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita sadari, dari Jumat ke Jumat, sebagai manusia kita tidak luput dari dosa-dosa, tidak luput dari kesalahan. Baik kesalahan mata kita, lidah kita, telinga kita, pikiran kita, terlebih fisik kita. Kalau kita mau jujur, ingat, yakin tidak lepas pikiran kita dari hal-hal yang kotor. Pandangan mata kita tidak lepas dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Bahkan tak jarang telinga kita sengaja atau tidak sengaja mendengar sesuatu hal yang tak pantas untuk kita dengar. Begitu juga lidah kita. Tak usahkan sama orang lain. Lidah kita ini setiap hari melukiskan luka di hati istri kita, di hati orang tua kita, di hati saudara-saudara kita. Bahkan bertetangga pun tak jarang lidah kita pun membuat luka-luka, bahkan dosa-dosa yang kita sadari atau tidak menyakiti mereka. Oleh karenanya Jumat ini merupakan hari muhasabah kita. Maka dia merupakan sayyidatul ayyam, di mana al-jum'atu ila al-jum'ah mukaffiratun lima bainahunna. Dari Jumat ke Jumat penghapusan dosa untuk diantara keduanya selagi tidak melakukan dosa besar. Maka mari melalui mimbar Jumat ini kita memuhasabah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para pedagang dunia, sebagaimana para pengusaha-pengusaha dunia senantiasa membuat hitungan-hitungan sendiri tentang keuntungan dan kerugian mereka setiap minggunya, maka kita pun yang duduk di masjid ini untuk melakukan perhitungan apakah dosa ataukah amalan yang paling banyak kita lakukan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan dua hal yang membuat seseorang itu akan semakin meningkat ketakwaannya di sisi Allah dalam semua amalannya dan gerak-geriknya. Yang pertama adalah as-sidq, yang kedua adalah al-muraqabah. Yang dimaksud dengan as-sidqu adalah kejujuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu golongan orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini adalah hari kiamat, hari di mana manusia akan berhadapan di hadapan Allah. Allah berfirman, hari ini hari yang akan dapat manfaat dari kejujuran orang-orang yang jujur. Artinya kejujuran akan menolong seseorang, menyelamatkan seseorang dari api neraka. Kenapa Allah berkata seperti ini? Karena Allah pun berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Karena di antara orang-orang mukmin itu ada dua, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Maka orang-orang yang jujur, mereka betul-betul melaksanakan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kejujurannya. Lalu baginda Nabi pun bersabda kepada kita semua, as-sidqu yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalul abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Kejujuran itu akan membawa seseorang kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa seseorang kepada surga. Dan ingat,
hendaknya seorang hamba jangan berhenti untuk berkata jujur, untuk berbuat jujur sampai Allah Subhanahu wa taala mencatat dia sebagai orang-orang yang jujur. Begitu juga wal kadzibu, kebohongan, yahdi ilal fujur. Bohong itu membawa kepada kesulitan, membawa kepada dosa-dosa. Wal fujuru yahdi ilan nar. Ingat, dosa-dosa membawa kita kepada api neraka. Wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba. Ya, ada seorang hamba yang tidak berhenti berbohong sehingga menjaga kebohongannya, kemudian di sisi Allah dicatat dengan istilah kadzab, pendusta. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dua hal yang harus kita jujur. Awal pertama kali pintu kejujuran adalah apa? Lidah kita. Jujur dalam berkata. Maka kejujuran itu pintu pertamanya adalah kata-kata kita. Yang jualan harus jujur. Kalau barangnya bagus, katakan bagus. Kalau barangnya level 2, katakan level 2. Kalau barangnya level 3, katakan level 3. Jangan dia katakan level 2, dia katakan level 1. Supaya apa? Harga level 1 ada pada level 2. Apalagi mohon maaf pada timbangan. Ya. Pada timbangan banyak orang yang menipu. Baik timbangan barang berat ataupun timbangan literan. Begitu juga dalam segala hal. Jujur kita ini terkait yang menerima amanah. Harus jujur dengan ungkapan. Banyak orang yang kalau ditanya saat melamar kerja, kamu bisa melakukan ini? Bisa. Kamu bisa melakukan ini? Bisa. Hanya kepengen diterima kerja, tapi dia dusta. Sebenarnya dia tidak punya kemampuan apa-apa. Jadilah seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mengakui tidak bisa berbuat apa-apa, ya, kecuali sesuatu hal yang dia bisa. Kalau Sayyidina Ali hanya bisa membuat bata, dia bisa buat bata. Kalau Sayyidina Ali berkata saya hanya bisa ini, saya bisa ini. Ya. Jangan berkata bohong. Terlebih lagi kadang-kadang untuk mewujudkan keinginan kita, berbagai macam cara yang membuat kita berdusta kepada siapapun. Ini pintu pertama. Hati-hati dengan ucapan kita. Hati-hati dengan kata-kata kita. Banyak orang yang tidak bisa bayar hutang, maksa-maksa berhutang. Sehingga ketika demi hutangnya mendapatkan pinjaman dari temannya atau siapapun, dia membuat manipulasi berbagai macam hal. Maka jangan heran ketika menerima hutangan dia tersenyum, ketika ditagih hutang dia marah. Karena orang-orang yang seperti ini sejatinya bukan orang yang jujur. Karena orang yang jujur tanpa ditagih pasti bayar hutangnya. Ya. Ini salah satu kebohongan. Maka hati-hati, orang-orang yang berdusta di sini kata baginda Nabi, yahdi ilal fujur, akan membawa dia dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa, dari dosa ke dosa. Dustanya dia akan membawa seseorang dari satu dosa ke dosa kedua, dosa ketiga, dosa keempat, dan selanjutnya dengan tanpa dia sadar. Pertama dia berdusta, supaya dustanya tidak ketahuan dia buat dusta yang kedua. Kemudian supaya dusta yang kedua tidak ketahuan lagi dia buat dusta yang ketiga. Capek orang yang berdusta itu, capek. Di otaknya yang ada hanyalah untuk menutupi dustanya dia. Maka jangan heran kalau baginda Nabi berkata, orang yang berdusta akan satu persatu dosa yang dia buat. Akhir-akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Bukan cuma manusia yang memusuhinya, Allah pun akan memusuhinya. Allah pun akan memusuhinya. Kalau manusia yang memusuhi masih ringan, tapi kalau sudah Allah yang memusuhi, mohon maaf ya, wala tahina manasin, tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan kabur ya. Oleh karena itu baginda Nabi mengatakan, jangan kau jaga dustamu, jujurlah walaupun itu hal yang pahit. Yang kedua, jujur dalam amalan, jujur dalam setiap keadaan, jujur dalam setiap kondisi. Seperti kita sholat Jumat ini harus jujur. Dakwah seperti saya harus jujur.
Jadi suami harus jujur. Dalam semua kondisi amalan kita harus jujur, bukan cuma dalam ucapan. Lalu apa yang dimaksud dengan jujur dalam perbuatan? Ats-tsabatu 'alaiha, orang yang punya kemantapan hati dalam beramal. Kemana pergi dia jujur, saya ini muslim, wajib melaksanakan sholat. Sholat yang wajib bagi saya 5 waktu. Ada yang tidak jujur, sholatnya hanya Jumat saja. Dia tidak jujur jadi seorang muslim. Ada orang hebat lagi yang luar biasa, sholatnya setahun sekali, padahal sholat id, kalaupun dia tidak sholat, dia tidak berdosa. 5 waktu sholat dia tinggalkan. Ini contoh muslim yang tak jujur dengan kemuslimannya. Ada orang yang beriman, wanita beriman, dia berkata apa? Saya ini muslimah, saya beriman kepada Allah. Lalu kenapa kau tidak tutup aurat? Ternyata dia tidak jujur dengan pernyataan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua kita yang duduk di sini berkata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus jujur. Maka jangan heran tak jarang para wanita ketika ditanya, kamu tidak sholat? Saya tidak, saya lagi haid. Ya. Ada orang-orang ditanya, kamu tidak sholat asar? Baju saya najis. Banyak alasan untuk meninggalkan sholatnya. Maka oleh karena itu orang yang sholatnya harus jujur, mantap hatinya ketika berbuat, mengamalkan perintah Allah. Tidak ada keraguan-raguan, tidak ada hal yang dapat menggoncangnya ketika dia ingin melaksanakan apa? Melaksanakan perintah Allah. Ketika dia sudah termasuk orang yang wajib haji, mantap, dia jujur, saya ini punya kewajiban bayar, melaksanakan haji. Ketika dia tergolong orang yang wajib bayar zakat, hatinya mantap untuk bayar zakat. Ketika jadi seorang suami, orang yang bertanggung jawab, mantap hatinya. Ketetapan hatinya mantap, tidak ada ragu-ragu, tidak ada goyah. Yang kedua, wal ityanu biha 'alal wajhil hasanil akmalil ahwal. Bukan cuma mantap melaksanakan amalan, bukan cuma mantap hatinya ketika melaksanakan taat kepada Allah, tapi betul-betul melaksanakannya dengan cara yang sempurna. Wudu yang sempurna, mulai dari wudunya dia sempurna. Nanti ketika takbir dia angkat betul-betul Allahu Akbar. Kenapa? Dia jujur hatinya sedang melaksanakan ibadah kepada Allah. Jujur. Dia baca Fatihah yang benar. Dia baca Fatihah dengan betul-betul. Itu yang dikatakan dengan jujur ketika melaksanakan amalan. Ketika dia membungkus harta zakatnya, dibungkus dengan benar, ya. Seperti seseorang yang sedang jatuh cinta, saking tulusnya bagaimana hadiahnya terlihat indah. Itulah namanya ketulusan dan kejujuran. Seorang ibu demi jujur cintanya kepada anaknya, sanggup tidak makan demi anaknya makan. Seorang ayah pun begitu, ya, tahan tidak beli baju baru untuk lebaran demi kejujuran tanggung jawabnya kepada anak-anaknya, kepada Allah Subhanahu wa taala atas kewajibannya untuk memperhatikan. Baru yang ketiga, jujur dalam amalan, badlul ma'abadul istita'ah wa nihayatil jiddi wa tashmir. Orang-orang yang betul-betul jujur kepada Allah, selain mantap hatinya ketika melaksanakan perintah kepada Allah, betul-betul menjaga kesempurnaan ibadahnya, dia melakukan itu semua dengan apa? Penuh sekemampuannya. Penuh sekemampuannya. Tidak main-main di tengah perjalanan ibadahnya. Tidak ada istilah, cukuplah sebegini, jadilah sebegini. Kalau orang-orang yang jujur tidak berkata seperti itu, akan mencari kesempurnaan sesuai dengan apa? Kemampuannya, ya. Betul-betul tidak beralasan. Seperti kita membangun rumah, selalu melihat kekurangan. Catnya kurang bagus, cari cat yang bagus. Jendelanya kurang bagus, cari jendela yang bagus. Pagarnya kurang indah, cari pembuat pagar yang indah. Nah sekarang coba kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana kita dengan sholat? Sudah lu mengecek, niat saya belum bagus, pakaian sholat saya belum bagus, bacaan sholat saya belum bagus. Seperti hal kita melihat pada mobil kita, lampunya kurang terang, kita kasih yang lebih terang.
Wanginya belum sedap, kita cari wangi yang lebih sedap. Maka kalau semua orang ketika beribadah taat kepada Allah, menjaga dengan ini semua, berarti dia sudah jujur. Dan yang terakhir, yang kedua, ketika kita selain jujur, kita harus punya muraqabah. Apa muraqabah itu? Perasaan selalu diawasi oleh Allah. Perasaan senantiasa Allah bersama kita. Mohon maaf, tidak ada hidup kita ini yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu memperhatikan. Walaupun kita dalam ruangan yang sepi sendiri, Allah melihat apa kerjaan kita. Allah menyaksikan. Walaupun istri kita tak tahu, walaupun tetangga kita tak tahu, jangan kamu anggap Allah tak tahu. Inni ma'akum asma' wa ara. Aku bersama kalian mendengar dan melihat. Jangan kita merasa ketika orang tak tahu kita semaunya melihat, kita semaunya melakukan segala sesuatu. Wahai saudara-saudaraku seiman, setakwa, hati-hati. Kita harus senantiasa menanamkan dalam diri kita, Allah menyaksikan, melihat, mengawasi dimanapun kita berada. Oleh karena itu, dua hal ini kalau kita jaga dalam diri kita, maka insya Allah seorang hamba akan senantiasa menjaga kesempurnaan ibadahnya, akan senantiasa taat melaksanakan perintah Allah, dan akan senantiasa menjauhi larangan Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi pesan peningkatan takwa bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ketidakjujuran kami dalam lidah, dalam perbuatan, dalam pikiran, dan semua keadaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ampuni dosa kami yang senantiasa merasa seolah-olah Engkau tidak menyaksikan perbuatan kami ya Allah, yang merasa seolah-olah bahwasanya apa yang kami lakukan secara diam Engkau tidak mengetahuinya ya Allah. Betapa Engkau menyaksikan apa yang kami lakukan. Maka ampuni dosa kami atas perasaan kami ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami yang telah meremehkan betapa mahal dan berharganya ibadah tunduk kepadamu ya Allah. Ampuni ya Allah kami yang merasa bahwasanya amalan kami tidak akan kami bertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Ampuni ya Allah, tapi tak pandai berbuat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, yang ibadah kami penuh tidak kesempurnaan ya Allah, banyak kekurangannya ya Rahman ya Karim. Tapi inilah ya Allah upaya kami sekuat tenaga ya Allah. Betapa lemahnya kami melawan hawa nafsu kami, betapa lemahnya kami ya Allah untuk menepis bisikan syaitan ya Allah. Ampuni kami ya Allah ketika melihat dunia ini jauh lebih indah daripada akhiratmu ya Allah. Ampuni kami ya Allah ketika merasa dunia ini jauh lebih berharga daripada surgamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang melupakan bahwasanya kami akan kembali kepadamu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, sebelum terlambat berilah kami hidayah dan taufikmu ya Allah, untuk kembali sujud kepadamu ya Allah, untuk menyadari kalau kami ini adalah orang yang di bawah perintahmu ya Allah. Malu kami ya Allah, taat sama manusia tapi tidak taat kepada Engkau ya Allah. Malu kami ya Allah, taat sama atasan yang hanya memberi kami uang tapi tidak memberi kami kehidupan, yang memberi kami yang Engkau yang memberi kami segala-galanya ya Allah. Malu kami ya Allah. Kenapa? Begitu takutnya kalau kami melanggar aturan perusahaan, aturan kantor, tapi kami tidak takut melanggar aturan-aturanmu ya Rahman ya Karim. Rabbana ya Allah, taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah.